Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari raster kita akan membahas tentang data curah hujan. Masih permintaan dari teman juga bahwa kita akan membahas tentang curah hujan berupa data iklim. Untuk pencarian data iklim ini di Indonesia ini tentunya ya lumayan sulit, apalagi kalau untuk kalau untuk data curah hujan 10 tahun terakhir. Biasanya kalau di kita ini yang memfasilitasi adalah BMKG. Beberapa saya coba mencari untuk data curah hujan BMKG masih lumayan, kita harus ya seperti inilah, kita harus beberapa mekanisme kita harus lalui. Nah, saya coba untuk mencari alternatif lain mungkin yang bisa memfasilitasi. Saya coba cari ke NASA, mungkin NASA ada juga. Coba kita cari ke NASA ya. Coba kita cari ke NASA. Nah, di sini NASA juga mempunyai beberapa citra thermal tentang curah hujan. Ada juga dia mempunyai pixel resolusi 0,1 kali 0,1 derajat, ya sekitar 10 sampai 11 km persegi ya, 10 sampai 11 km cell size nya. Terus selain itu kita coba cari lagi yang mungkin lebih, coba yang ini data CHIRPS. Ini data CHIRPS ini dia mempunyai resolusi 0,05, berarti 0,05 derajat ya, berarti dia sumber datanya dari NASA dan NOAA, berarti sekitar 5,5 kilo ya, berarti ini lebih rigid lagi daripada yang NASA ini, satelit NASA. Ada juga mungkin yang lain. Coba data portal ini yang punyanya University of California, itu punya resolusi 0,25 derajat kali 25 derajat ya, sekitar 27 km ya, 27 km. Berarti dari 3 referensi ini mungkin referensi yang ini yang paling bagus, yang paling detail untuk resolusi citranya ya. Dia dari 0,05 derajat. Dia mulai ada tercatat tahun 1981. Berarti dari tahun 1981 sampai 2023 ini di sini nih ada informasinya. Dia mencatat data iklim yang ada di seluruh dunia. Nah, oke. Kita coba bagaimana mencarinya. Nah, di sini ada akses untuk mencari, untuk bisa mengakses itu. Kita buka di sini. Nah, di sini ada indeks atau data IPI-nya yang bisa kita cari. Coba kita cari Indonesia di sini. Masuk ke dalam, kita cari Indonesia. Di sini Indonesia. Di sini ada tahunan, ada bulanan. Coba kita pakai yang tahunan ya. Karena kita pengen mencari data curah hujan, ingin membuat peta curah hujan, coba kita cari yang tahunan. Nah, di sini tertulis dari tahun 81 bulan Januari.
datanya yang tersedia. Kalau kita mulai dari tahun 2021 aja, 1 tahun terakhir ya, berarti kita mulai dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Oke, tahun 2021 ini hanya contoh ya, kita klik seperti itu di sini. Terus datanya kita datanya kita tulis di sini. Nah, kita tulis aja di sini ya, kita kumpulkan sampai 1 tahun. Berarti tadi ini bulan kedua, bulan 12. Oke, ini sudah kita install 12 bulan dalam 1 tahun ya. Kita hanya mengambil contoh saja. Nanti kalau mau pakai 10 tahun ya, berarti mulai dari tahun 2021 bulan 1 sampai mundur ke belakang, berarti sekitar bulan 11 ya, bulan Januari. Data yang sudah kita download tadi kita masuk ke tadi bulan 1, bulan 2, coba kita ekstrak ya, kita ekstrak bulan 2 sudah kita ekstrak. Belum kita ekstrak ya. Oke, ekstrak file. Oke, 12 bulan, kita buka ArcGIS-nya. Kita panggil datanya. Nah, di sini ada dari bulan 1. Bulan 2 belum berhasil ya, belum berhasil diekstrak ya. Oke, kita bulan 2 kita ekstrak lagi. Bulan 2 mana bulan 2? Oke, formatnya kalau sebelum diekstrak itu seperti ini nih, tar.kz dia. Oke, bulan 2 sudah. Kita panggil semuanya dari bulan 1, bulan 2 sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita panggil semua katanya. Oke, dia belum ada spatial reference-nya. Nah, ini seperti ini penampakan 12 bulan. Nah, sekarang kita sudah punya iklim 1 tahun, iklim bulanan dalam 1 tahun. Tapi kalau untuk membuat iklim tahunan, tentu kita akan mencari rata-rata dari ikliman bulanan ini. Jadi coba kita klik di search-nya, sel statistik ya, sebentar, kita akan untuk statistik untuk mencari rata-rata. Kita masukkan aja semua, kita drag ke dalam sini. Iya ya, oke. Nah, jadi dalam 1 tahun ini ya, koreksi bukan cari rata-rata tapi penjumlahan untuk semuanya. Berarti overlay statistik kita sum ya. Terus untuk outputnya kita taruh di data analisis curah hujan 1 tahun ya, atau CH ya, CH Indonesia. 1 tahun, tahunan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Aduh, sepertinya ada yang salah nih.
Oh iya, isi. Karena di sini ada yang tidak nyambung nih YouTube My Warman ini. Nah, coba kita ini lagi ya, kita ulang lagi. Biarkan ini saja dari ininya yang apa? Yang outputnya biar dari sini aja. Oke. Jadi untuk overlay statistiknya ini dirubah ke sum. Oke, sum itu jumlah. Jadi dalam curah hujan bulanan ini jadikan jumlah. Oke, kita tunggu sedang diolah datanya. Nah, datanya sudah jadi. Yang ini coba kita uncheck dulu aja semuanya, turn on off, baru yang ini kita tekan aja. Wah, datanya kurang bagus ya, karena dia minus. Jadi minus ini berarti ada data curah hujan yang di lautan juga, karena kalau dia minus seperti ini berarti dia tidak ada nilainya, karena dia ditambah banyak, minus ditambah banyak jadinya minus. Nah, coba kita buat datanya ini yang minus kurang dari 1. Caranya kita search, baru kita ketik raster kalkulator. Nah, ini sudah ada raster kalkulator. Ya, tahu aja ya yang mau dimau ya, tiba-tiba muncul. Nah, jadi data ini yang sudah kita kasih nama tadi, sebelum sempat kasih nama ya, lupa lagi, harusnya kita kasih nama nih, punya apa-apa. Berarti data tahunan ini, sorry diulang, kita kondisionalkan dulu set 0, baru data yang sudah kita overlay. Nah, data yang kurang dari 0, lebih kecil dari 0, kita anggap itu 0. Misalkan gini, kurang dari 0, data curah hujan tahunan itu dikonversi menjadi 0. Nah, seperti itu. Baru kita ketik di sini CH tahunan. Oke ya. Coba kita tunggu datanya. Nah, sekarang kita sudah punya data ya. Datanya sekarang sudah lebih bagus daripada data sebelumnya. Nah, jadi data yang kurang dari 0 kita konversikan menjadi 0. Jadi data yang dari 0 yang mempunyai nilai saja yang dicatat, yang tidak punya kita buang. Sekarang kita sudah punya data tahunan yang sudah kita gabungkan kolase, nah, dan mempunyai nilai yang sudah sesuai. Nah, yang nilai minus ini kita buang aja ya, biar nggak terlalu berat. Kita buang, set. Oke. Nah, jadi kita akan merubah data nilai raster ini menjadi poin. Jadi di setiap pixelnya ini kita akan jadikan titik tengahnya ini dengan poin ya. Ya, terus caranya ialah point to raster. Ada dapat sini point to raster. Point to raster. Terbalik ya. Raster to point. Karena kan ini daerah masih raster. Kita akan menjadikan poin. Oke, biarkan aja ini secara default, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kalau mau ditaruh di mana silakan kepada teman-teman semuanya, pada rekan-rekan ingin naruh di mana silakan. Oke, kita tunggu dulu. Data-datanya ini akan dirubah menjadi data point. Fungsinya sebenarnya persis ketika kita mencari data curah hujan ya. Jadi nanti dari data curah hujan itu titik-titik curah hujan atau titik-titik stasiun hujan itu nanti kita akan membuat interpolasi. Nah, ini pun seperti itu. Jadi caranya ini karena keterbatasan, misalkan tidak ada data, akhirnya kita dengan memakai cara ini. Seperti nah, kita sudah dapat data yang ada ini, kita akan dijadikan sebagai
kita akan perkecil saja, kita ngambil salah satunya yaitu di Jawa Barat tadi. Jadi kita akan klik data poin ini menjadi sebesar Jawa Barat. Oke, nah kita tunggu dulu. Iya, semoga cepat, semuanya cepat, biar jadinya cepat dan videonya juga cepat. Iya, oke, sudah jadi ya. Jadi sekarang kita sudah mempunyai ibaratnya ini stasiun curah hujan yang tadi dari raster tuh poin. Nah, jadi saya bilang jangan lupa untuk di-convert menjadi data UTM. Nah, untuk mengkonvert data UTM itu teman-teman bisa berbagai cara. Setelah teman-teman banyak sekali caranya, yang jelas rekan-rekan bisa, kalau kurang paham bisa lihat di YouTube atau bisa dilihat di tempat yang lain. Nah, setelah sudah di-convert seperti ini, kita tinggal membuat, langkah berikutnya kita menginterpolasi dengan interpolasi IDW ya. Jangan lupa terus processing extendnya kita samakan dengan batas administrasi, dan raster analisisnya pun sama, kita sesuaikan batas administrasi. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki data curah hujan. Nanti ini juga dengan proses interpolasi ini warnanya bisa disesuaikan, bisa juga nanti teman-teman mengklasifikasi sesuai dengan yang misalkan dibagi ke dalam 5 kelas. Pada umumnya paling banyak 5 kelas ya untuk mengkelasnya itu. Biasanya kalau curah hujan itu dia mempunyai interpolasi seperti ini, iya. Jadi yang semakin biru itu berarti curah hujannya semakin tinggi ya. Nah, bisa di teman-teman di sini. Ini untuk wilayah Jawa Barat. Nah, oke. Nanti untuk pengkelasannya teman-teman bisa mengkelaskannya paling tinggi itu ketinggian hujannya itu sampai 2292 mm. Nah, nanti teman-teman tinggal terserah mau bagaimana data yang sudah ada, mau dijadikan data kabupaten kah atau data provinsi, itu caranya seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Sampai sekian dulu. Untuk berikutnya kita akan bertemu lagi kepada vlog-vlog saya yang lain. Bukan hanya ada raster, bukan hanya ada sharing knowledge, kita juga ada cerita saya atau cerita lain, dan banyak juga cerita dari teman-teman atau yang ada di sekitaran saya. Sudah, saya tidak perlu banyak ngomong. Makin banyak ngomong lidah saya makin ngilu karena bingung mau ngomong apa lagi. Saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa saya biasanya akan menaruh alamatnya di bawah di kolom deskripsi. Teman-teman, untuk membuat saya semangat, saya tidak memaksa, tapi kalau mau pengen dapat data-data yang terbaru lagi, pengen dapat cerita saya terbaru lagi, bisa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya apa, pencet loncengnya ya? Ya, seperti itulah pokoknya. Bye.